Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah, kepada kawan-kawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro, baiklah, perkenankan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami yang beranggotakan Adelia Isnain Fitrah, Amelia Putri Diani, Devi Yuliana, Rodiatun Karima, dan Siti Munawaroh. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pemahaman integrasi Islam dan ilmu sains atau umum. Integrasi nilai dalam pembelajaran umum mengacu kepada pemahaman bahwa ilmu pengetahuan apapun termasuk ilmu pengetahuan alam adalah sarana menuju Tuhan. Jika manusia sejak dini menyadari bahwa kehidupan di dunia pada dasarnya untuk mencapai kehidupan di akhirat. Pada akhirnya, segala macam ilmu pengetahuan yang memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat itu penting untuk dipelajari. Al-Ghazali menekankan perlunya manusia membuat skala prioritas pendidikan dengan menempatkan ilmu agama dalam posisi terpenting. Lalu poin kedua, Islam dan ilmu pengetahuan, yaitu posisi ilmu pasti atau eksakta dalam Islam. Dalam Islam, sebetulnya ilmu Islam dan ilmu pasti atau eksakta itu berdampingan. Tidak ada yang namanya dikotomi ilmu agama dan ilmu non-agama. Yang pada dasarnya, semua cabang ilmu pengetahuan adalah ilmu Islami. Dan pada masa kejayaan Islam, tidak ada perbedaan derajat ilmu agama dengan ilmu eksakta, sehingga cendekiawan Muslim pada masa itu banyak yang menguasai beberapa cabang ilmu sekaligus. Seperti contohnya yang pertama yaitu Ibnu Sina. Beliau selain menguasai ilmu kedokteran, beliau juga pakar di bidang filsafat, agama, dan sastra. Lalu yang kedua ada Ali Tabari, yang beliau adalah ahli di bidang obat-obatan dan juga beliau adalah pakar dalam filsafat Islam dan astronomi. Lalu yang ketiga ada Al-Raji, yang dikenal sebagai dokter dan ahli di bidang kedokteran, yang ternyata pada saat yang sama seorang pakar teologi, filsafat, kimia, dan obat-obatan. Menurut Profesor Baikuni, dalam bukunya yaitu Al-Quran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, beliau menguraikan bahwa di antara sebab tertinggalnya umat Islam dalam bidang sains dan teknologi adalah ada 4 poin. Yang pertama yaitu adanya dikotomi di kalangan umat Islam yang mungkin tidak begitu memahami atau salah paham terhadap buah pikiran Imam Al-Ghazali, sehingga mereka memisahkan ilmu-ilmu agama dari sains dan teknologi. Lalu poin yang kedua yaitu embargo sains dan teknologi yang dibuat oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, lebih-lebih lagi untuk umat Islam. Lalu poin selanjutnya yaitu jumlah pakar sains di negara-negara bukan Islam. Lalu poin yang terakhir yaitu institusi pendidikan sains dan teknologi di negara-negara Islam jauh lebih kecil daripada yang ada di negara-negara bukan Islam. Ayat sebagai sumber keilmuan. Dalam Al-Quran terdapat 2 jenis sumber ayat. Yang pertama yaitu ayat musyahadah atau kauniyah, atau kelihatan yaitu alam semesta, dan ayat kauliyah atau ayat Al-Quran yang dibaca dengan lisan. Ayat kauniyah merupakan ayat-ayat tentang wujud di sekeliling manusia yang diciptakan oleh Allah. Ayat musyahadah berarti membahas tentang ilmu eksakta atau merupakan bidang ilmu tentang hal-hal yang bersifat konkret yang dapat diselidiki dan diketahui berdasarkan percobaan serta dapat dibuktikan dengan pasti. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kauliyah merupakan sesuatu yang tertulis dan merupakan wahyu yang diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya terkumpul dalam 2 pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya, pendekatan sains dalam Al-Quran. Al-Quran memberitahu kita bahwa alam semesta penuh dengan tanda-tanda yang hanya bisa dipecahkan melalui penelitian rasional dan objektif. Umat mukmin berulang-ulang diminta untuk berpikir, merenung, dan menalar.
salah satu ayat yang dinyatakan dalam bentuk doa, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." Quran Surat Toha ayat 114. Al-Quran tidak menyatakan secara umum bahwa ilmu pengetahuan itu penting. Al-Quran menunjukkan metode untuk mengejar ilmu pengetahuan, yaitu: pertama, Al-Quran mendorong pembaca untuk mengapresiasi pentingnya observasi. Hal itu termaktub dalam surat At-Tariq ayat 5 yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Yang kedua, Al-Quran menekankan pentingnya pengukuran dan perhitungan. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan sesuatu menurut ukuran. Yang ketiga, setelah pengamatan, pengukuran, dan perhitungan dilakukan, kita diminta menarik kesimpulan. Ayat-ayat tersebut menggambarkan bahwa terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, sehingga kamu bisa mengerti. Quran Surat Al-Baqarah. Poin yang selanjutnya yaitu telaah kajian eksakta dalam Al-Quran. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, Al-Quran membahas tentang penjumlahan. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Surat Al-Kahfi ayat 25. Ayat di atas membahas tentang lamanya waktu pemuda Al-Kahfi yang tinggal di dalam gua, yaitu 300 ditambah 9 tahun, alias 309 tahun. Yang kedua yaitu Al-Quran membahas tentang fisika. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Surat Al-Imran ayat 190. Dalam ayat di atas, kita diberi petunjuk, setidaknya tersirat beberapa makna, antara lain adalah alam semesta yang senantiasa berproses tanpa henti dan menyajikan banyak sekali gejala dalam seluruh dimensi ruang dan waktu yang terus berkembang. Dengan demikian, dari beberapa uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada manusia sebagai pedoman yang sangat sempurna, di mana Al-Quran tersebut tidak hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan keislaman saja, namun juga membahas tentang ilmu-ilmu eksakta. Di dalam Al-Quran memuat kurang lebih 750 ayat kauniyah yang berisi tentang penciptaan alam dan seluruh isinya, meliputi angin, air, udara, tumbuhan, dan lain sebagainya. Semakin kita mengaji Al-Quran dan membuktikannya dengan kajian eksakta, maka kita akan melihat betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan semoga materi ini dapat membantu kawan-kawan sekalian dalam memahami tentang Islam dan ilmu umum. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.